Cak Nun itu berusaha membuka kemungkinan setiap orang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan itu tidak harus diskursif. Mbak Nun kan mencoba untuk masuk dengan kata tadabbur tadi itu. Iki loh jalan yang mudah untuk bisa mendekati Quran dengan cara tadabbur. Orang seperti keliru bahasa Mbak Nun kan gitu. Angger awakmu nyawang Al-Quran terus Terus wis tadabbur ya. Wis tadabbur gitu. Jadi memberikan keluasan kepada siapapun untuk benar-benar bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi setiap orang. Setiap orang itu beliau sangat lantang, sangat memberanikan diri mengemukakan hal itu. MBG ini lagi ruwet iki Quran piye sih jawab ini. Apa harus dipaksakan seperti itu? Betapa banyak ayat-ayat yang terlewat tanpa kita tersentuh. Menjadi sulit kita mengalami ketercengangan dengan ayat ini kaitannya dengan ayat ini kan mungkin karena kita menjadi orang modern. Dalam kerangka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sangkan paran itu Allah itu ngasih alat. Nasruddin Hujah itu kan punya teman, punya tetangga. Dia itu mau punya keperluan sama Nasruddin. Tapi dia itu keingat bahwa Nasruddin itu punya kebiasaan yang entah buruk entah unik gitu. Pokoknya Nasruddin itu kalau ditanya orang itu suka menjawab dengan pertanyaan gitu loh. Nah dia ini mau mengemukakan, tentu kan ada pertanyaannya, takut dijawab dalam bentuk pertanyaan gitu kan. Tapi kan dia wis kadung kedesak ini, butuh banget toh. Akhirnya sebelum dia mengemukakan maksudnya itu dia memastikan dulu ke Nasruddin. Nasruddin, kenapa sih kamu itu kalau orang bertanya, kamu selalu menjawab dengan pertanyaan? Terus dia apa iya? Nah regulasinya kita ngobrol, setiap pertanyaan jangan dijawab dengan pertanyaan ya. Apa iya? Apa iya? Emang nggak boleh. Emang nggak boleh. Apa iya? Gitu sih. Jadi khususnya buat Mbak Lin gitu ya. Ada pengen tahu kan ya? Oh iya. Apa iya? Sampai punya pertanyaan. Apa itu? Nah, mungkin bukan pertanyaan ya, tapi ya Mbak Lin bercerita saja lah terkait sama Mas Jamal sering cerita katanya Mbak Lin itu awalnya perjumpaan dengan Mak Iya itu di wilayah tadabbur gitu. Nah, singkat aja lah seperti apa. Terus ini tadabbur kan koyo-koyone itu apa ya? Pembicaraan orang awam gitu. Sepertinya gitu. Meskipun ternyata di dunia akademik pun sudah akrab banget ternyata kata tadabbur itu. Nah, mungkin Mbak Lin bisa jelaskan apa nyeritake lah cerita itu. Jadi memang dulu itu ketika ceritanya sebenarnya lebih panjang ke belakang Mas. Cuman kalau harus diputus di tengah itu bahwa masa-masa ketika saya sedang menulis proposal atau aplikasi pendaftaran untuk S3 itu Mas Jamal sering bercerita tentang tadabbur. Nah karena pas waktu itu nggak ada ide kan, cari ide susah Mas Jamal. Nggak ada ide, akhirnya saya ya sudahlah menulis tentang ini. Tapi sudah ada artikel sebelumnya tentang itu ya. Menulis saja tentang ini, terus akhirnya saya daftar ke beberapa kampus termasuk di Jerman juga di Amerika. Akhirnya diterima dengan proposal. Awalnya itu adalah praktek tadabbur di Ma'iyah atau bagaimana Ma'iyah sebagai sebuah komunitas Sufi. Karena susah dicari bahasanya kan, anggap aja Sufi gitu dulu. Kalau waktu kita itu lihat Mas Jamal memang Sufi. Bagaimana Al-Quran diresepsi di komunitas Sufi. Nah, makanya risetnya itu tekstual dengan etnografi. Awalnya rencananya. Dan gara-gara itu saya ngambil mata kuliah tentang antropologi dan juga tentang kajian studi Islam yang berbasis teks. Nah, dalam perjalanannya akhirnya saya menyadari bahwa untuk bisa membahas tadabbur di Ma'iyah, saya tuh perlu melakukan kajian teks atas literatur tadabbur terlebih dahulu. Nah,
akhirnya disertasi saya adalah tentang itu. Yang tentang tadaburnya Ma'iyah itu insya Allah akan menjadi rencana tersendiri di masa depan. Itu tadi itu diterima di kampus mana itu? Di beberapa kampus, tapi yang sekarang di Universitas Chicago kuliah. Universitas Chicago, Amerika Serikat ya. Betul. Dia ada 5 atau 6 kalau nggak salah. Ya diterima di beberapa kampus, tapi akhirnya yang diterima, yang kita ambil di situ. Yang Nggak bisa diambil semua ya, membelah jadi 3. Rencana saya begitu, biar pengalamannya makin kaya. Ya. Oh iya. Maksudnya yang diterima tadi proposal praktek tadabbur Ya. di Ma'iyah atau Iya, ya itu ya proposalnya semuanya adalah tentang itu. Disebar karena daftar itu biasanya orang 6 sampai 10 Mas Har, tidak bisa hanya di satu tempat kecuali orang yang sangat pede ya. Ya, kok terus bisa yakin bahwa ada praktek tadabbur di Ma'iyah? Karena kan Cak Nun sering menggunakan istilah itu dalam apa namanya? sinau bareng, dalam sinau ya. bareng, kemudian tulisan-tulisan beliau, daur itu kan juga banyak Ya, membahas ya, tentang tadabur. Jadi sangat kental, apalagi waktu itu tahun 2017-an ya. Ya, 2018-an itu Cak Nun sedang sangat hangat-hangatnya Getol, berbincang tentang itu, bahkan tajuk sinau bareng akhirnya menjadi tadaburan ya, Mas? Ya, sempat dulu menjadi sempat. tadaburan ya. Tadaburan. Jadi Iya. sempat Sinau menjadi istilah bareng sentral itu waktu itu. Waktu nyusun proposal itu barangkali ada satu poin gitu yang sekilas mungkin entah itu temuan awal apa saya nggak tahu, dari tadabbur di Ma'iyah itu apa yang penting buat kita ketahui dari sudut yang unik jenengan ya. Ya waktu itu yang saya kenali itu bagaimana Cak Nun itu berusaha membuka kemungkinan setiap orang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan itu tidak harus diskursif. Jadi biasanya kalau dalam narasi tadabbur itu kan ya memahami Al-Quran, kamu paham artinya, penjelasannya seperti apa. Tapi bagaimana Cak Nun itu menggunakan konsep yang sebenarnya tadabbur itu bukan konsep yang sangat kunci dalam sejarah intelektual Islam itu. Dia muncul sebagai literatur mapan itu tahun 1980-an. Jadi fenomena belakangan. Yang saya bayangkan Cak Nun kemudian terpapar itu lewat Cak Fuad atau Mbah Nun terpapar itu dari Mbah Fuad gitu ya. Akhirnya diolah oleh Mbah Nun sebagaimana biasanya Mbah Nun mengolah informasi kan. Nah, di dalam diskusi tadabbur yang lain itu, yang setahu saya ya, dia itu basisnya adalah memahami teks. Tapi Cak Nun itu kemudian menjelaskan bagaimana tadabbur itu tidak harus diskursif sifatnya. Kan saya sangat ingat itu ketika Cak Nun mengatakan pokoknya angger awakmu nyawang Al-Qur'an terus terus tadabbur ya. Wis tadabbur gitu. Jadi memberikan keluasan kepada siapapun untuk benar-benar bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena kan untuk memahami makna aja kan itu pekerjaan toh, dan mungkin tidak semua orang bisa mengakses itu. Jadi intinya itu berarti adalah tentang membangun hubungan yang sifatnya langsung dengan Al-Qur'an dan dengan itu ada kerentek untuk menjadi manusia lebih baik, dekat dengan Allah tanpa harus memahami maknanya. Mbak Nun sering nyebutnya itu kan tadabbur itu jalan spiritual untuk bercinta dengan Quran. Untuk menghasilkannya bukan kebenaran tapi wilayahnya kebaikan apa yang bisa diperoleh dari itu. Ya. Mungkin itu ada tadi jenengan bandingkan dengan yang di luar ini kan tadabbur bukan hal yang aneh ya, artinya di komunitas dan di kelompok lain studi tadabbur itu sudah ada gitu. Nah, ono bedanya enggak Mbak sama yang Mbak Nun tadi itu? Kan sebenarnya untuk yang di luar tradisi Ma'iyah itu sedang saya kaji. Itu yang Mas justru Har, ya. sedang dikaji. Jadi ini sedang saya tulis dan minta doanya semoga dilancarkan. Apa yang dilakukan oleh Cak Nun itu rasanya sangat eklektik. Yang saya juga masih meraba-raba bagaimana mengartikulasikannya, Mas Helmi. Karena ada unsur yang diambil tapi ada yang beda gitu loh. Jadi tadabbur itu sebenarnya dia muncul itu kan sebagai literatur yang mapan, genre literatur baru lah gampangannya. Itu kan tahun 1980-an. Dan itu untuk merespon
apa yang sering orang sebut sebagai Maksudnya 80 itu di dunia akademik atau di Arab, bukan dalam prakteknya, oke, praktek, oke. bukan riset ya, Oh, bukan iya, riset iya, ya. Jadi dalam sepanjang sejarah itu biasanya kata kunci ketika ngomong berinteraksi dengan Al-Qur'an itu adalah tilawah atau tilawah itu melantunkan Al-Qur'an ya, ada adab tilawatil Qur'an, bagaimana etiket atau etika mengaji Al-Qur'an yang harus menghadap kiblat, macam-macam, ada adab batin, ada adab lahirnya begitu ya. Dan tadabbur itu masuk dalam diskusi itu. Dalam kayak menjadi subsection atau subbab gitulah dari tema besar tentang tilawah gitu. Oh, malah di wilayah tilawah bukan di tafsir. Bukan. Jadi bagian dari itu. Kalau dalam literatur kayak Ulumul Quran atau literatur misalnya ya di Ihya Ulumuddin ada Ghazali itu punya satu bab tentang adab tilawatil Quran. Nah, kemudian di tahun 1980 tiba-tiba dia menjadi genre tersendiri. Nah, itu seturut dengan spirit kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah di pergantian abad. Ya, Masuk abad 20. Iya. Jadi ada spirit kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa kok kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah? Karena diasumsikan kita ini mengalami kemunduran atau krisis atau apapun bahasanya itu karena kita hajar atau meninggalkan Al-Qur'an. Ya. Jadi kita harus kembali kepada Al-Qur'an. Nah, tentu kalau kelompok tradisional tidak akan mengatakan ini karena biasanya kelompok modernis reformis itu kan mengkritik tasawuf, kemudian mengkritik kalam gitu kan ya. Dan bahkan ada yang mengkritik madhab, maunya kan tanpa madhab. Jadi orang-orang yang bergelut dalam dunia tadabbur itu adalah orang-orang reformis ini rata-rata. Dan mereka mengkritik interaksi dengan Al-Qur'an yang tidak melibatkan pemahaman. Ada mengkritik interaksi dengan Al-Qur'an yang berupa talisman atau jimat, digunakan sebagai jimat hanya untuk pengobatan misalnya seperti itu. Nyuwuk. Karena mereka menghendaki ya tadabbur itu artinya kamu memahami pesan Al-Qur'an dan pesan Al-Qur'an itu diimajinasikan oleh kelompok reformis ini adalah sebuah pesan yang bisa membawa umat Islam zaman Nabi dulu kepada peradaban besar. Nah, sekarang dia juga akan bisa membawa kita kepada peradaban besar, kebangkitan lah istilahnya begitu. Nah, unsur-unsur itu ada dalam Cak Nun. Tapi Cak Nun tidak pernah mengkritik ngaji tanpa memahami. Terus misalnya Al-Qur'an digunakan untuk pengobatan itu juga ya diterima dalam tradisi Ma'iyah. Kemudian apa misalnya? Tadi terpikir sesuatu terus hilang dicolong sama Nasruddin Hujah. Jadi ada bahasa kebangkitan itu juga bahasa Cak Nun, tapi Cak Nun juga tidak mengkritik tasawuf. Jadi ada posisinya itu menarik. Jadi menggunakan ikut terlibat dalam diskurs besar tentang tadabbur ini, tetapi spiritnya enggak itu. Sesuai dengan biasanya Cak Nun. Yang saya pahami tadi yang gini. Jadi ada gerakan untuk kembali kepada Al-Qur'an para reformis tadi itu dengan pandangan bahwa selama ini kedekatan umat terhadap Al-Qur'an tidak melahirkan perubahan. Kemudian mereka mencoba untuk mendekati dengan cara intelektual. Ini tadabbur itu wilayahnya itu bagi para reformis ini gitu. Tapi di gelombang ini tiba-tiba Cak Nun juga masuk bagian dari gelombang ini. Tapi dengan cara yang berbeda pendekatannya. Pendekatannya bukan intelektual tapi justru spiritual, lebih halus gitu. Apa-apa seperti itu maksudnya tadi itu. Bisa juga dalam titik tertentu ya, tapi dalam kelompok-kelompok yang lain dan ada banyak sekali tadabbur itu dipraktekannya tidak hanya satu wajah ya, ada beberapa tokoh gitu yang yang menggunakan tadabbur sebagai kata kunci dakwah gitu ya. Mereka juga mendorong orang untuk melakukan tadabbur atas Al-Qur'an. Bahkan ada kitab-kitab buku-buku kecil misalnya satu surat, terus nanti dijelaskan intinya apa, kemudian terus tuliskan tadabburmu. Jadi sebenarnya semuanya ini mendorong juga untuk semua orang untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, tetapi memang umumnya diskursif gitu. Kognitif ya. Perlu memahami maknanya gitulah ya. Gitu. Nah, tapi terus Cak Nun kemudian mengambil beberapa unsur tetapi
beda-beda, Iya, ada iya, iya. unsur-unsur beda. Jadi yang menarik itu kan Mas Ar, Hmm. bahwa tadabbur itu kalau di luar karena dari kalangan reformis, masuk ke sini pun kan di kalangan yang modernis. Dan Iya, istilah Muhammadiyah tadabbur- Salafi. Nah, tadabbur bahkan nggak terdengar di kalangan NU. Kecuali Menariknya di sangat situ. belakangan. Ya. Jarang. Itu memang nafasnya reformis modernis, salafi begitu. Nah, yang saya pahami sepanjang yang saya pahami tentang Mbah Nun sendiri, Mbah Nun itu kan selalu menolak adanya otoritas khusus terhadap kebenaran gitu ya. Termasuk terhadap Al-Qur'an itu sendiri gitu. Yang selama ini seakan-akan kebenaran Al-Qur'an itu menjadi milik para kiai, para ustadz, para apa istilahnya, Gus, para intelektual bahkan. Mufassir. Mbah Nun sering nyebut kebenaran ada otoritas pesantren, ada otoritas akademik kampus gitu. Seakan-akan yang benar itu ya yang profesor, kalau yang di wilayah pesantren yang benar adalah kiai. Nah, ini menjadi barrier, menjadi penghalang bagi umat untuk mendekati Quran, medileh salah gitu. Ya. Nah, menariknya tadi ini kan gelombang reformis ini nganggep bahwa masyarakat Islam itu jumud karena dia kurang akrab terhadap Quran. Nah, sementara ini umat ini pengen mendekati ini, tapi mendekatinya kepiye wong mereka sendiri juga menghalangi. Nah, ini kan ada kontradiktif antara keinginan para reformis itu untuk mendekati Quran, tapi mereka sendiri membuat penghalang-penghalang persyaratan-persyaratan khusus untuk bisa mendekati Quran. Dan Mbah Nun kan mencoba untuk masuk dengan kata tadabbur tadi itu, iki loh jalan yang mudah untuk bisa mendekati Quran dengan cara tadabbur. Ora seperti keliru bahasa Mbah Nun kan gitu. Wong kok Gusti Allah dhewe sing benerke. Tapi toh di tengah jalan juga membutuhkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para Mufasir. intelektual itu, mufasir itu. Nah, mungkin Itu lebih jelasnya yang menyampaikan tuh Mbah Fuad, Mas Ar. oke. Sebelum ke situ, tapi sebenarnya kita ingin mengambil poin-poin dasarnya. Oke. Satu, bahwa di luar soal arus modernis atau reformis Islam itu kan Reformis mungkin yang ya relevan reformis sih. ya, yang Atau revivalis. yang paling dasar itu kan itu tadi, beliau beberapa kali mengemukakan bahwa Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk bagi setiap orang. Setiap orang itu beliau sangat lantang, sangat memberanikan diri mengemukakan hal itu gitu ya. Itu yang paling dasar. Kemudian yang kedua, tadabbur itu outputnya adalah perilaku kita, perilaku yang baik, yang penuh kasih sayang, penuh kebijaksanaan, cinta kepada Al-Qur'an, kepada sesama. Itu ujung atau capaian dari tadabbur. Outputnya jadi hudal linnas, terus outputnya itu kebijaksanaan, cinta kepada kehidupan dengan baik dan lain-lain. Terus kemudian bahwa tadabbur itu apa ya namanya? Kalau Mbah Fuad itu pernah menyebutkan begini, posisi kita itu didorong untuk tadabbur itu. Saya memahaminya itu Mbah Nun itu politik. Politik itu gini, politik supaya anak cucunya itu akrab sama Quran, sesuai kelak terdorong untuk menyelami lebih jauh. Nah, gitu. Nah, di sini Mbah Fuad saya ingat dalam salah satu podcast itu menyampaikan gini. Kalau nanti kita itu memahami Al-Qur'an, ya toh, nyicil gitu, angen-angen maca entah terjemah, entah melalui tafsir para mufasir. Nanti akan ada satu titik di mana mungkin dia ingin bertanya lebih jauh, atau dia menemukan kebingungan, ada yang muskil antara pemahaman yang ini dengan ini kok ketoknya gak sinkron ya, bla bla bla. Nah, pada titik itu Mbah Fuad mengatakan, nah ketika kita sudah sampai pada pertanyaan seperti itu, entah itu kebingungan, entah itulah saatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu saatnya bertanya kepada orang yang jam terbangnya lebih tinggi. Gitu. Jadi saya ngelihatnya itu ini kayak jurus melingkar aja sebenarnya. Apakah demikian menurut Mbak Lin? Menarik Mas refleksi jenengan tadi itu. Loh iya sih memang memang. temannya Nasruddin. Jadi itu kita itu disiasati sama Mbak dipolitiki. Dipolitiki. Kok nek langsung tak kongkon nafsirke Quran caca itu abot gitu kan. Tapi mendasar ya Mas. Artinya selama ini kan orang mendekati Quran itu bukan atas dorongan ketulusan dan
kecintaan iya, untuk iya. mencari sesuatu gitu loh. Lebih pada ambisi intelektual, Ya. lebih pada apa istilahnya respon terhadap problem. Respon problem pun itu ora kok kanggo golek sing bener lho. Ning golek iki wis aku wis kadung ngene iki yo. Qur'ane piye yo. Kan lebih banyak gitu. Ya, lebih ya. banyak pembenaran-pembenaran gitu. Ya, ya. Banyaklah di kasus misal munculnya perbankan syariah terus ono problem-problem baru lah ning gone umat ya. Ya. Kecenderungannya itu Isu-isu kontemporer ya isu-isu biasanya kontemporer itu namanya. seperti itu. Ya, Nah, nek ya. Banun tadi kan inputnya itu adalah kecintaan dan ketulusan terhadap Quran. Iya, iya. Kemudian outputnya adalah kebaikan-kebaikan perilaku hidup. Iya. Di prosesnya ini seakan-akan membebaskan. Hmm. Seakan-akan Ya. bahasa politiknya sementing kue nyemplung. Oh, engko ujung-ujungnya lo nggak mungkin nggak pasti menggunakan tafsir. Ya. Iya, Pasti nanya bersinggungan. kepada yang ahli. Iya. Pasti nanya kepada yang itu. Kayak gitu. Oh, enggak. Jadi itu bukan kutub yang apa ya istilahnya itu yang konfrontatif, tapi itu Simbah itu kayak memberi rute, Ya. rute untuk nanti tetap masuknya ke Al-Quran. Nah, pada titik itulah sebenarnya yang paling utama itu adalah dari beberapa yang tadi saya sebut itu kecintaan kepada Al-Quran. Itu adalah hal yang penting dan tampaknya beliau ini punya sejarah yang panjang terhadap bagaimana beliau itu ngerasa ke Al-Quran itu istilahnya beliau tadi diresepsi. Ya. Nah, misalnya begini, misalnya Mbah Nun itu sangat getol untuk ingin menempatkan Al-Quran itu sebagai cara pandang gitu misalnya ya terhadap realitas bla bla bla. Bukan sekedar Al-Quran itu satu referensi di antara referensi yang lain yang nanti dikutip seperti catatan kaki yang lain, tapi mindset di dalam memahami realitas itu bisa berasal dari Point of view of the iya, Quran gitu lah. iya begitulah kira. Nah, POV the Quran. itu kalau kita lihat dari tulisan-tulisan beliau dari zaman muda gitu itu kental gitu. Walaupun saat itu beliau belum pakai menggunakan tadabbur. terminologi tadabbur, tapi beliau sudah kekeh gitu Iya. menggunakan itu tepat pada saat beliau sendiri sebenarnya tidak secara formal itu akademisi Iya. Muslim gitu ya. Tapi ya seorang yang dikenal sebagai sastrawan Muslim, budayawan Muslim, tapi beliau itu nekat gitu loh menurut saya itu. Dan itu nulis di media massa umum atau media massa yang bisa dikatakan sekuler itu ya biasa aja dia Iya, mengutip biasa, gitu. iya. Sesuatu yang saya lihat jarang itu Iya, dilakukan iya, oleh iya. hal yang lain. Nah, Karena mengutipnya juga agak kayak menurut Allah, firman Allah benar nggak kayak gitu, tapi Jalin ya. dijalin dalam Jalin, kalimat-kalimatnya, Mbah Nun begitu. nah Seakan-akan Banun itu yang terima wahyu. itu kecintaan ya. Kecintaan itu saya sangat ngerasa ya Iya, pada iya, iya. sosok beliau itu dan itu panjang. Jadi yang muaranya di waktu-waktu belakangan itu di tadabbur itu sebagai satu hasil interaksi beliau dengan Mbak Fuad gitu. Iya, iya, iya. Nah, saya ingin bertanya Mbak Lin, jadi kan mendalami jauh. Saya ingat, tapi nanti boleh disambung Ya, ya. ke situ ya, Mas. Sahabat Nabi yang bernama Abu Darda itu kan pernah mengatakan seperti ini. Kalian itu belum bisa dianggap pinter atau fakih dalam bahasa di dalam teks yang saya kutip itu. Kalau engkau belum bisa menemukan bahwa pada Al-Quran itu terdapat makna-makna yang berlapis atau lil Qur'ani wujuhun ya, Pak. Nah, apakah tadabbur ini bisa membawa kita kepada menjumpai makna-makna kandungan makna ayat-ayat itu bermacam-macam yang satu sama lain itu ya podo benere, podo bisa kontekstualnya gitu ya. Apakah hal demikian itu possible? Mungkin nggak langsung menjawab apa Ya. yang jenengan tanyakan Mas Helmi ya, tapi mencoba menjahit dari tadi respon kakak-kakak ini. Kakak pembina. Kakak pembina. Jadi tadi kan di awal saya mengatakan bahwa tadabbur sebagai kata kunci itu baru populer itu kan belakangan. Belakangan, ya. Memang tentu itu Quranik ya. Itu sebuah kalimat dalam Al-Qur'an, ada 4 ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita bertadabbur gitu. Tapi sebagai praktek itu dia terus hidup. Dia terus hidup tentu. Tidak mungkin tidak dia terus hidup, apalagi misalnya dalam tradisi tafsir sufi misalnya saya bahkan terus hidup dan
Dan saya membayangkan ulama-ulama itu cara berinteraksinya dengan Al-Quran itu ya artinya apa yang dilakukan Cak Nun ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu sebenarnya tidak sepenuhnya unik, dalam pengertian itu praktik yang memang sudah terjadi. Saya membayangkan Al-Ghazali ketika ngobrol mungkin kalimat-kalimatnya akan bersahutan dengan Al-Quran gitu ya. Jadi itu bukan praktik yang sama sekali unik, tapi memang dalam perjalanannya kemudian term itu mengalami popularisasi karena sebuah kondisi sejarah tertentu yang saya coba tulis ya dalam disertasi itu gitu. Nah, artinya apakah kemudian dengan tadabbur itu kita bisa sampai kepada lapis-lapis makna Al-Quran? Ya saya kira ya tentu saja. Karena ya sebagaimana itu sudah dipraktikkan oleh ulama-ulama terdahulu dan bagaimana itu membawa kepada makna-makna tertentu, makna-makna yang berlapis gitu atas Al-Quran. Terus menyambung apa yang disampaikan Mas Har tadi itu ya, bagaimana Cak Nun lewat tadabbur itu berusaha melakukan, gampangannya mungkin saya nggak tahu disebut kritik pas apa tidak ya, tapi mengingatkan lah bahwa kita kok berinteraksinya dengan Al-Quran itu kok lebih banyak mempelajari, kan itu kata kunci ya, mempelajari, bukan belajar dari. Nah, saya melihat Cak Nun itu, saya belum terbiasa memanggil Mbah Nun ya, karena memori ketika kuliah dulu. Mbah Cak Nun lah. Atau Cak Mbah Nun. Memori ketika 20 tahun yang lalu ketika ikut Mahyan. Jadi Cak Nun itu ingin mengingatkan kepada kita bahwa tujuan kita berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah outputmu. Di kampus itu memang fokusnya itu dengan kaitannya dengan dunia pendidikan yang akhirnya makna dari pendidikan itu adalah tentang berpikir kritis, kemampuan berpikir, bukan tentang pembentukan diri secara utuh ya. Meskipun itu masih ada di pesantren dalam titik tertentu ya. Tapi interaksi kita dengan Al-Quran dewasa ini itu memang lebih banyak ke tafsir, apalagi dengan isu-isu kontemporer yang begitu banyak, demokrasi, HAM, isu gender dan lain-lain itu. Nah, Cak Nun ingin mengajak kita itu, saya merasa diajak untuk buanglah semua asumsi-asumsimu itu dulu, hadir ke Al-Quran, belajar dari dia. Dan belajar dari dia, terus Cak Nun kan menggunakan istilah metodologi, menggunakan Al-Quran sebagai point of view untuk melihat dunia, dirimu gitu. Nah itu ternyata kata metodologi itu juga kata kunci dalam literatur tadabbur yang saya kaji, manhaj. Jadi konsepnya dalam literatur tadabbur itu, Al-Quran itu adalah manhaj. Al-Quran adalah manhaj untuk, kalau dalam literatur yang saya kaji ya, 3 tokoh itu, ada 3 tokoh yang saya kaji, itu manhaj metodologi menuju kebangkitan Islam. Tapi saya melihat Cak Nun tidak sebegitu programatik lah sebagaimana beberapa kelompok revivalis ini gitu. Dan mungkin kegelisahannya, diagnosisnya juga agak berbeda. Makanya yang saya lihat Mbah Nun itu begitu kreatif kan dalam berpikir, mengambil ini tetapi bentuknya itu pasti berbeda. Ya, Mbah Nun itu pernah kalimatnya sederhana gini, temukan ayat-ayat di antara ayat-ayat. Kalau tadi kan makna yang berlapis-lapis tadi, Mbah Nun sendiri pernah menyampaikan gitu. Jadi di antara ayat-ayat yang sudah diwahyukan melalui Rasulullah Muhammad kemudian dimushafkan di Al-Quran itu, sesungguhnya ada sekian banyak ayat yang jauh lebih banyak. Maka Mbah Nun sering menyampaikan, kamu ketika mentadaburi satu ayat itu, sadari bahwa hadirnya pengetahuan barumu atau pemahaman barumu itu pun juga ayatnya Allah. Artinya ini bukan semata-mata murni intelektualitas kita untuk bisa menemukan ayat baru di antara ayat-ayat ini, tapi ini juga firman-Nya Allah loh. Karena Allah tidak berhenti berfirman ketika Rasulullah sudah wafat. Allah terus berfirman, Allah terus menyampaikan wahyunya. Nah, kita mentadabburi Quran itu sesungguhnya mendownload wahyu-wahyu itu. Nah, bahasanya kan banget yo. Ngeri banget loh. Ono apa wahyu. Tapi memang harusnya kan semacam itu. Seakan-akan kita itu
kalau kita menerima petunjuk dari Allah itu ini orang pantas. Ada pemahaman seperti itu. Itu yang terjadi di benak umat Islam hari ini kan berjarak betul dengan Allahnya itu. Jadi Allah disakralkan, tapi justru Allah berjarak jauh sehingga nggak memungkinkan Allah membimbing dalam bentuk wahyu. Allah itu hanya mungkin menitipkan pesannya itu melalui orang-orang yang pintar gitu. Nah sehingga muncul banyak maklar-maklar agama, banyak maklar-maklar spiritual kan di situ. Iya. Memang kalau dalam literatur tadabbur yang saya kaji itu mereka juga mereka kemudian mengatakan bahwa tadabbur itu wajib untuk semua muslim yang mana dalam tradisi pramodern itu tidak ada keterangan secara mendetail bahwa ini wajib untuk seluruh muslim karena kaitannya ada isu apa cukup ada layer isu di situ terkait dengan isu revivalisme Islam lah ya. Yang mungkin tidak bisa diceritakan di sini ya. Jadi di situ juga dijelaskan di beberapa buku itu bagaimana kemudian para penulis ini ada yang mengkritik bagaimana orang itu kok menganggap yang bisa memahami Al-Quran hanya ulama saja. Gitu. Hanya ulama saja padahal orang lain manusia itu bisa umat Islam secara umum itu bisa untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maknanya itu bisa dipahami. Begini ada juga diskursus itu dalam literatur itu sebagaimana Mbah Nun kemudian juga mengolah itu dan menyampaikan dalam ada yang menarik itu Mas. Kalau ini kan tadi kita perlu melihat ke praktek di teman-teman ya di jamaah ma'iyah di berbagai tempat. Jamaah ma'iyah ini kan beragam tuh Mbak. Ada yang mahasiswa, ada yang tingkat pendidikannya sudah S2, ya S2, S3, bahkan juga ada yang Gus, ada yang Kiai, ada yang sudah benar-benar akrab dengan ulumul Quran, tapi juga ada di kutub yang lain itu belajar alif bata ya misalnya belum kenal bahasa Arab, terus macam-macam lah gitu ya, ragam gitu. Nah, saya melihat interaksi di antara mereka ketika bicara tentang tadabbur atau menafsirkan Al-Quran yang tampak misalnya dalam rutinan setiap bulan itu tampaknya tuh harmonis gitu. Maksudnya kayak bisa memanage gitu ya antara yang dalam tanda petik tinggi pengetahuannya dengan yang biasa-biasa itu tidak terjadi gap gitu. Yang jauh. Nah, iya, menurut saya kita beri kayak kerja kolektif gitu ya. Iya, jadi kayak dinikmati bareng gitu. Saya belum pernah ngelihat gontok-gontokan antara yang pinter dengan yang biasa-biasa dalam konteks menafsirkan Al-Quran. Yang pinter ya rendah hati, yang ini juga berendah hati untuk mendengarkan dan lain-lain. Seakan itu semua dikelola, dimanage dalam satu wadah keluasan untuk menampung gitu. Meskipun saya juga ngerasa bahwa sebenarnya ada rule tidak tertulis. Kalau misalnya saya secara pribadi punya angen-angen makna Al-Quran itu seperti ini juga sejauh-jauhnya saya batasi untuk diri saya. Ketika saya akan memberlakukan ke orang lain, saya harus banyak pertimbangan karena boleh jadi orang lain lebih pintar. Tapi sebagai stok tadabbur itu saya konservasi untuk diri saya dan kalau teman saya bertanya saya akan ceritakan. Tapi ini dikelola dengan baik lah menurut saya. Nah nanti mungkin Mas Jamal bisa kasih view yang berbeda. Nah saya juga ingin bertanya. Jadi ini yang kedua ya. Tapi jangan dijawab dengan apa iya. Pak Jal udah cita-citanya gitu Mas. Saya tuh ngerasa bahwa Al-Quran itu sebuah kitab yang serius dalam pengertian itu menantang pembacanya itu tenanan. Oh ya. Ya, misalnya kayak gini, misalnya di surat An-Nahl ayat 89 itu kan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Ada kata tibyanan likulli syai', penjelasan bagi setiap sesuatu. Setiap sesuatu itu kan jelas ya menurut saya ya. Bahasa itu enggak bersayap-sayap. Enggak ambigu. Nah, ketika Al-Quran itu meneguhkan diri sebagai petunjuk kitab yang berposisi bisa jelasin apa saja, ini kan kita butuh
butuh jenengan membantu kita memahami apa sih makna tibyanan likulli syai, dan apakah tadabbur ini juga jalan untuk kita bisa ikut merasakan bahwa Al-Quran itu tibyanan likulli syai, padahal syai di dunia ini kan begitu banyaknya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, ini apakah proses yang terus berjalan ataukah sudah ada yang bisa kita kita tunjukkan bahwa ini loh tibyanan likulli syai itu bukti-buktinya seperti apa gitu ya, Pak? Iya, Mbak. Iya kan, Mas? Iya, Po. Ayo, iso jawab tenan lah ya kira-kira. Tibyanan likulli syai gak tanggung-tanggung ya gitu rasanya. Gila gitu. Tapi Gak apa-apa. Lanjutin, Mas. nek di Al-Jathiyah 14 itu gini. Jadi kepada pengikutnya Muhammad itu memang bukan dikasihnya bayina, Mas. Tapi syariat. Oh. Itu Al-Jathiyah 14-16 itu ya. Jadi kepada Bani Israel ku berikan bayina ilal amr. Jadi petunjuk-petunjuk atas amar di situ kemudian menuju ke 5. Ono kenabian, ono hukum, kekuasaan, ada rezeki, terus di atas derajat di atas orang lain, di atas makhluk lain, ada 5 itu ya keistimewaan yang diberikan. Tapi kepada Muhammad itu syariah, bukan bayinah ilal amr, tapi syariah ilal amr. Jadi memang disuruh memproses, mungkin bahasanya yang lebih tepat itu memproses ya. Jadi bukan kok ketika ada kata bahwa Al-Quran itu menjawab apa mau bahasanya Tibyanan likulli syai. menjelaskan atas semua, itu bukan bahasa output itu loh, tapi bahasa proses itu loh. Artinya memang ya ayo dibuktikan. Nah, hubungannya itu begini. Hubungannya. Ya kelar bahasa gitu. Ya, hubungannya itu dengan tadi di awal kan kita bicara bahwa kalau Mbah Nun itu menempatkan Al-Quran sebagai metodologi, gitu kan, metodologi. Terus kemudian Mbah Nun itu juga sangat getol mengajak kita untuk menyadari bahwa Al-Quran itu hudal linnas, gitu ya. Jadi ini menurut saya saling bersambung gitu. Pertanyaannya mungkin seperti ini. Ketika Mbah Nun itu menekankan bahwa Al-Quran itu hudal linnas, bagaimana Al-Quran sendiri menyebut demikian kan, hudal linnas itu apa sih urgensinya bagi kehidupan kita di masa sekarang lah, katakan di masa kita hidup maupun ke depan. Ini apa sih urgensinya? Misalnya pertanyaan ini MBG ini lagi ruwet iki Quran piye sih jawab ini. Apa harus dipaksakan seperti itu? Al-Quran harusnya bisa menjawab kan metodologi. Hujannya ini kok nggak mesti nih, harusnya bulan-bulan Februari akhir ini hujan sudah mulai reda, tapi kok masih hujan. Bagaimana ini Al-Quran menjawab itu? Tuh. Terus ini kemacetan di Jogja ini kok semakin hari semakin bertambah ini. Bagaimana Al-Quran menjawab itu? Kalau menggunakan pemahaman bahwa Al-Quran menjawab semua problematika hidup manusia, mestinya Quran bisa. Ada ilmu yang bisa gali kan, begitu kan? Itu maksudnya. Gitu kan? Dari Jalan awal menuju ke sana itu seperti apa kan gitu kan? Ya kurang lebihnya. Pokoknya Quran ini selalu bener. Mesti ono wae. Uji gini petunjuk Pak. Alhamdulillah. Kalau para cendekiawan Muslim kayak yang tadi disinggung Mbak Lin, beberapa penjelasan tentang keterbelakangan atau keterpurukan umat Islam itu kan diantaranya disebabkan karena Al-Quran itu ditinggalkan. Orang-orang meninggalkan moral Al-Quran, tidak dijadikan kompas akhlak gitu kan, dan lain-lain. Tapi apakah hanya ini gitu penjelasannya? Maksudnya apakah hanya berbicara tentang moral Al-Quran yang bisa dipakai untuk memahami kehidupan, tapi jangan-jangan atau barangkali ada sistematika yang bisa kita ambil dari Al-Quran untuk ndelok kahanan, ndelok realitas, menafsirkan zaman dan lain-lain. Mungkin ini pertanyaan terlalu tendensius atau besar ya, tapi saya nggak bisa mengelak dari pertanyaan itu gitu ya. Saya mencoba menangkap tetesan-tetesan pertanyaan tadi ya. Tadi kan guyuran, tapi cuma tetesan-tetesan yang saya tangkap. Apa iya? Jadi apa namanya?
Jadi kalau saya membayangkan dalam kerangka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sangkan paran itu Allah itu ngasih alat. Kalau dalam Al-Qur'an ngasih tanda-tanda, ngasih jalan lah. Kalau dalam Al-Qur'an itu kata ayat itu merujuk kepada 3 hal. Al-Qur'an itu sendiri, manusia dalam pengertian kisah-kisah umat terdahulu, pasti lihatlah itu ayatku di umatnya Nabi Hud dan lain-lain. Yang ketiga itu alam semesta. Nah, dan dalam tradisi tasawuf dan Cak Nun, saya kira saya at least membaca 1 kali, dan saya kira tidak cuma sekali, membawa 3 ini manusia, alam, kemudian Al-Qur'an itu sebagai sebuah bulatan gitu ya. Nah, dalam tradisi tasawuf ketiganya ini kan disebut sebagai tajalli asma Allah yang dalam keutuhannya. Alam semesta juga begitu, manusia begitu, Al-Qur'an begitu, meskipun disebut kalamullah tapi dia adalah tajalli seluruh dari asma Allah. Oke ya. Mungkin itu tidak terlalu terkait, tapi poin saya tadi itu dalam daur innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu, sangkan paran itu Allah ngasih teknologi nih atau ngasih petunjuk nih supaya dari sini ke sini tuh kamu selamat. Dan itulah sebenarnya kalau kita pahami moralitas itu, yaitu moral itu tidak hanya tentang kadang kan kita menyempitkan makna moral hari ini ya. Moralitas itu atau akhlak atau morality lah, moral itu dipahami sebagai sebuah jalan yang membuat kamu selamat dari sini ke sini, dari sini kembali ke Allah gitu. Nah, saya melihat Al-Qur'an itu dalam kerangka memberikan kita petunjuk supaya selamat dalam perjalanan ini menuju ke Allah gitu. Nah, apakah itu maknanya itu menjawab segala hal dalam kerangka yang membantu kita bisa selamat sampai ke sini? Kalau saya merasakannya begitu. Berarti nih selamat itu kan bukan nik moral, pasti bahwa Al-Qur'an itu petunjuk moral. Selamat dalam arti itu. Tapi untuk nyebrang sungai yang arusnya deras, itu orang yang selamat itu yang bisa punya teknologi untuk nyebrang itu. Berarti kan bukan hanya persoalan moral untuk bisa selamat. Kaitannya dengan moral juga, karena moral saya dalam konsep ini saya pahami sebagai sebuah jalan kehidupan yang bermoral itu adalah kehidupan yang selamat ke sini ya. Nah, artinya kalau hanya sebatas Al-Qur'an adalah kitab petunjuk moral, maka itu kembali lagi ke era kejumutan umat itu. Ini kan teknologi. Berarti Al-Qur'an pun sesungguhnya adalah kitab tentang teknologi. Maksud saya gitu tadi. Keselamatan sampai ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi itu sangkan paran itu. Ada keselamatan dunia, ada keselamatan akhirat. Nah, keselamatan dunia itu membutuhkan perangkat-perangkat teknologi. Nah, Al-Qur'an juga memungkinkan itu gitu. Al-Qur'an bukan hanya sebatas panduan moral, panduan etik, panduan ritual, panduan peribadatan, tapi dia juga panduan sains. Dia juga panduan teknologi bahkan. Misal teman-teman kemarin tadabbur itu Mbak Lin menemukan bahwa ternyata kenapa kok Al-Qur'an itu bisa jadi raja? Kenapa Al-Qur'an itu kok bisa jadi mantra untuk menyembuhkan? Nah, mereka mempelajari ternyata Al-Qur'an juga punya pola ritmiknya yang memungkinkan itu kayak biner gitu. Misal kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu mereka membuat kode 001, 001, 001. Artinya ada banyak cakrawala yang belum terbuka dari Al-Qur'an itu, yang memungkinkan Al-Qur'an itu juga menghasilkan bukan sebatas pemandu ritual, pemandu moral etik, pemandu sosial itu, tapi juga sains, bahkan teknologi yang sifatnya futuristik gitu. Nah, kita kan bisa mengatakan bahwa sains kemudian teknologi itu kan dalam balutan ini. Iya. Misalnya begini, dulu itu mbah-mbah kita misalnya Khwarizmi atau dan lain-lain itu, mode mereka ketika melihat alam semesta itu sebagai ayat. Jadi ketika melihat hujan turun itu bukan sebagai fakta mentah. Tapi apa makna, apa pesan gitu. Artinya mau apa dimensi etik, dimensi etis dari itu tidak hilang. Nah,
orang modern itu karena ada Cartesian dualism dalam sejarahnya yang memisahkan mind dan body dan seterusnya, yang ini cerita tersendiri ya, yang membawa kita ke teknologi yang sangat besar, yang sangat luar biasa tapi juga destruktif ini, itu karena alam semesta dilihat sebagai fakta mutlak, sudah bukan sebagai ayatullah. Jadi hujan ya hanya sebatas fakta Fakta alam hujan. Manusia itu ya kode-kode saraf atau detak jantung yang dihitung gitu ya. hanya materi yang bergerak. Hanya mati. Nah, artinya kan, nah ketika gampangannya gini, kalau kita melihat alam semesta dalam kerja intelektual atau penelitian kita tidak sebagai ayatullah, orang bakal selamat alamnya. Tapi Al-Quran kan ngingetin kita nih bahwa semua ini kisah di masa lalu. Al-Quran, dirimu, kemudian alam semesta, ini adalah tanda-tanda kehadiran Allah. Mungkin bisa disebut aja di asma Allah atau apalah ya. Jadi kamu mendekatinya begitu, makanya tidak heran ketika ulama-ulama itu misalnya meneliti mata. Tapi ketika meneliti mata itu mereka ya meneliti, oh ini hubungannya begini, tapi ya Insya Allah, Gusti Allah begitu ada, dan itu disampaikan secara dari tidak Tuhan, kalau kata Cak Nun disimpan di bilik gitu ya, disimpan di bilik. Tapi biasa mereka dalam kitab-kitab buku-buku sains itu ya akan menyebut Allah, menyebut apa begitu. Saya itu penasaran Mbak, mungkin bisa dibantu. Ingat beberapa riwayat yang menceritakan yang berkaitan dengan turunnya surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dan seterusnya. Itu diriwayatkan malam hari itu Nabi Muhammad atau Kanjeng Nabi itu sedang sholat malam. Sholat malam itu sampai menjelang subuh, ketika kemudian datang Bilal untuk mau adzan, mendengar Rasulullah itu menangis. Menangis. Bilal kemudian bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau menangis gitu kan? Nah ternyata kemudian Nabi menceritakan sedang turun ayat ini. Ayat ini, terus Nabi mengatakan, celaka orang yang membaca ayat ini tetapi dia tidak memikirkannya, tidak merenungi. Bahkan dikatakan juga saat itu ketika ayat itu turun, Nabi itu kemudian melihat ke langit. Seakan itu tindakan untuk merenungi. Kan ayatnya itu sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab atau orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah sembari berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya kemudian berkata, ya Allah, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari adab neraka. Dan Rabbana ma khalaqta ini termasuk ayat yang sering dikutip Mbah Nun itu, untuk mendorong kita bahwa alam semesta ini diciptakan rahasia-rahasia dan banyak hal harus disadari dengan kesadaran itu pada akhirnya. Nah, pertanyaan saya, piye carane ben nek mendengarkan ayat ini, baca ini hati itu dengan cara mendengarkan jenengan menjelaskan tadi, karena yang saya rasakan ketika jenengan jelasin Mas Helmi kok saya sehingga itu gitu. Kanjeng Nabi luar biasa sekali. Beberapa sahabat mungkin juga demikian. Tapi generasi, ya bukan generasi, saya lah gitu tuh, betapa banyak ayat-ayat yang terlewat tanpa kita tersentuh gitu. Padahal kan ini bukan sok sufi loh, kan? Tapi ini pertanyaan serius gitu menurut saya. Saya merasakan gini Mas Helmi, ketika jenengan tadi cerita itu ya, berarti kalau kan tadi semua hal dalam hidup pada akhirnya ayatullah ya, atau tanda-tanda yang kehadiran Allah. Dan ayat ini menegaskan betapa Al-Quran itu mengajari kita bahwa ketika melihat segala sesuatu apapun itu, yang diingat pertama kali itu Allah. Dan itu menggambarkan sifatnya, kerjanya Allah, afalnya Allah gitu. Dan itu luar biasa sekali kan, bahwa itu menjadi kesadaran utama.
Nah memang terus kemudian ketika jenengan tadi membayangkan lihatlah ke langit gitu ya. Ya zaman Nabi dulu belum ada polusi udara. Betul. Dan itu efeknya sangat besar loh Mas. Teknologi artinya teknologi memberikan kemudahan ke kita banyak hal. Tetapi dalam banyak hal itu ternyata mengikis keindahan yang membuat kita lebih mudah untuk menyadari dan merasakan ya kayaknya. Misalnya dulu bagaimana kita mau sholat aja kan ngelihat langit. Iya, wes si abang kayak maghrib apa orang asar apa orang itu kan kita sangat bergantung dengan alam relasi kita itu kan. Terus malam tidak ada lampu, melihat ke langit itu kan ya galaksi-galaksi itu bertaburan seperti ya jentik-jentik bintang yang maha dahsyat. Saya membayangkan tidak ada sebiji orang pun yang tidak akan takjub oleh itu gitu. Artinya kita memang ujungnya tadi ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gumun toh di sini kan, Itu gumun. Mbak Nun kan pernah nyampaikan waktu tema diskusi kita tentang ilmu gitu ya. Jadi Mbak Nun ngomong sebenarnya kenapa sih kita harus belajar, kenapa kita harus berilmu, kenapa kita harus melakukan pencarian. Itu kan semata-mata kalau Mbak Nun semata-mata untuk meneguhkan persaksian kita bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ujung dari istilahnya bahasa Manun, ujung gelar dari orang mencari ilmu itu adalah persaksian Rabbana ma khalaqta hadza batila, katanya gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Sebenarnya hidup itu kan tentang bersaksi. Betul. Jadi Kesaksian itu. iya dan apa umatan wasato kemudian menjadi apa Mas itu saksi juga. Dan artinya ilmunya huruf mentok. Kalau belum ketemu kata Rabbana ma khalaqta hadza batila itu berarti huruf final. Tapi nek kayak kita kan gampang wae wis lah wis ora perlu mentok-mentok wis langsung Rabbana. Islam itu kan atau Al-Qur'an itu kan memang menginspirasi kita untuk golek ngilmu sinau tokonan sebagaimana juga menekankan itu tuh. Memastikan bahwa tidak ada yang sia-sia. Iya. Berarti ayat ini kan menjadi bukan problem sih, menjadi sulit kita mengalami apa ya? Ketercengangan dengan ayat ini kaitannya dengan ayat ini kan mungkin karena kita menjadi orang modern ya mungkin ya. Bisa jadi sudah menjadi bagian dari orang modern. Nah, mungkin bisa diceritakan ini kita masuk ke tema orang modern ini. Iki wis tema dhewe iki tayangan aja. Walaupun aku masih punya nanti pertanyaan balik gitu. Masih lucu lah. Enggak ada sama. Tapi ini satu tema iki kok. Tapi Mas, saya membayangkan tadi yang kalimat yang belum selesai, keberkahan kita orang modern itu. Dalam kita itu memang dalam posisi yang mungkin lebih sulit untuk bisa mudah tercengang dengan kehadiran Allah itu. Sambil saya buka. Dengan apa namanya, dan ya mungkin itu tantangan dari manusia modern itu. Karena hijabnya itu banyak sekali, Masya Allah. Hijabnya itu banyak dan memang untuk bisa kabut asapnya ya, kabutnya tebel gitu. Kabutnya lumayan tebel gitu. Nggak usah jauh-jauh yang lihat ke langit nggak kelihatan apa-apa, cuma gelap doang kalau malam hari. Ini kan sama berkaitan dengan ayat surat Al-Anfal ayat 2 itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut asma Allah itu gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka itu bertawakal. Sehingga pertanyaan lagi tuh, faktor-faktor apa sih yang membuat hati kita tuh koyone iki atos banget gitu ketika dengerin ayat-ayat dilantunkan, kira kesetrum ya mungkin kabute orang modern itu terlalu mungkin bisa dijabar banyak ini untuk ya. introspeksi kita gitu. Dan aku itu kayaknya yang lebih bisa menjawab Mas Helmi sebagai dan Mas atau mungkin Mas Ardi atau Mas Kamal boleh. Saya itu gemeter pas suruh makan. Oke lah, di skip masuk nggak apa-apa. Tapi saya sebenarnya ingin merajut bahwa di komponen-komponen tadabbur itu ya getaran hati itu, dan untuk kita bergetar itu kan kita juga sedikit banyak itu merloke untuk melihat minimal terjemahannya lah gitu ya.
terjemahnya dan lain-lain. Gini. Tapi- mungkin aku kan Mas Ilmi ya. Silakan. Gue jembatani Wis gak dengan gemetar. tema modern mau ya. Ben segera masuk ke tema modern Ya, tadi tapi itu. kalau ya. boleh, Mas. Iya. Mungkin juga tidak harus dengan terjemahan. Iya, oke. Tapi ketika dengan benturan-benturan kehidupan kita terlatih untuk melihat segala sesuatu itu sebagai apa ya, tanda-tanda dari kehadiran Allah, itu akan muncul kemesraan itu sih. Ya, oleh karena itu saya beberapa waktu terakhir, Mas, sebelum nanti kita belok ke tema modern tuh memberanikan diri mengatakan kepada teman-teman bahwa seandainya kita ini kan kalau ingin tahu diri kita, ya toh, itu kan kadang bertanya kepada teman-teman, Mas Yar, menurut sampean aku ini, jadi orang lain itu adalah cermin bagi kita. Mungkin kita juga bisa bertanya ke orang psikolog yang memahami psikologi. Tapi kalau ke PPT Mas Yar pas rano, psikologi rano, umpamanya ya, ini terlalu generalisasi. Sebenarnya Al-Quran itu menawarkan diri sebagai cermin terhadap diri kita sebagai manusia, karena Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan kepada manusia justru pertama-tama dia berbicara banyak tentang manusia, karakternya di masa lalu, bagaimana kecenderungan plus Al-Quran minus. sebagai arketip Ya, dari mungkin seperti itu. Jadi sejarah manusia. manusia itu apa atau kelebihannya, kelemahannya apa. Ketika dia menghadapi keadaan seperti ini, dia gampang mengeluh. Ketika dia dapat rezeki banyak, tapi gampang lupa. Jadi saya melihat ada banyak cermin potret-potret manusia yang di dalam Al-Quran yang kalau kita itu mau mengakses, mau mengenali, dan sekarang itu kan mudah dengan kemajuan internet itu kan kita bisa misalnya mencari ayat-ayat Al-Quran tentang manusia misalnya, itu kan keluar semua. Di situ kita bisa bercermin tentang diri manusia, termasuk di situ nanti sebelum manusia modern ki yang ini toh, nah kayak gitu, bla 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 bla. Nah, kita menemukan Al-Quran sebagai cermin ini, apakah juga bagian dari satu upaya yang penting untuk dikembangkan sebagai bagian dari tadabbur? Kalau dalam literatur adab Fitawatil Quran, ada tadabbur, ada ta'thir, ada taksis. Ya. Jadi bagaimana dalam proses mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, itu ada proses untuk kamu bercermin, taksis, kayak memosisikan dirimu dalam ayat itu. Misalnya membaca kisah Musa dengan Fir'aun, aku di mana? Ya. Gitu. Memang ada bagian dari proses itu sebagai bagian dari pembentukan karakter, mungkin kalau bahasa sekarang pembentukan yang takholuk bi akhlakillah atau apa itu. Berarti gini aja Mbak, supaya lebih praktis, metode tadabbur yang dikembangkan Mbah Nun pada anak cucu beliau di Jamaah Maya ini kan langkah-langkahnya ini banyak nih. Menurut saya salah satunya bercermin. Nah, ada nggak rekomendasi langkah-langkah lain yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi teman-teman untuk lebih dekat kepada Al-Quran tanpa mengabaikan yang mereka lakukan secara otentik dan lain sebagainya gitu ya. Bercermin, terus apalagi yang lain? Mikir Mas. Apa ya? Ya. Saya kira sebenarnya saya tidak punya hal contoh yang lain ya. Ada lah, ada tapi terlalu teknis. Yang biasa saya lakukan terlalu teknis, bukan dalam kerangka untuk untuk taksis ya, untuk bercermin atau yang lebih dekat dengan diri gitu ya. Tetapi saya melihat misalnya dalam konteks hari ini, tidak semua tentu itu kita terbiasa menganalisis fenomena misalnya di Gaza, Iran, keadaan dunia itu dengan analisis material, historis, material, geopolitik, politik gitu. Tapi kita bisa jadi jarang untuk menggunakan point of view Al-Quran tadi itu dalam mencoba melihat peristiwa, melihat sejarah ya. Melihat sejarah itu, karena mungkin di situ itu akan ketemu jawabannya gitu. Misalnya Mbah Nun itu bicara tentang Bahtera Nuh, bagaimana kita perlu menyiapkan, kemudian pemuda Kahfi, bagaimana anak-anak muda Ma'iyah itu keteguhan iman dan lain-lain itu. Kemudian kita bisa bertanya juga misalnya,
saya beberapa hari yang lalu itu sedang bertanya pada diri saya sendiri itu, dan ngobrol dengan Mas Jamal juga, karena kebetulan Ya. ya Bisa dimulai. Ya, anu lah. Ngono lah. Oke. Nabi Muhammad itu kan menghadapi tantangan yang begitu banyak ya, pernah mau berhadapan dengan Bizantium, peperangan yang berhadapi banyak, itu kan butuh kecerdasan yang luar biasa kan, dengan segala tantangannya itu. Tapi yang saya rasakan, dan bisa jadi saya salah, tapi insya Allah enggak, Nabi itu tidak pernah kompromi dengan kebenaran. Dalam situasi sesulit apapun, tegak dengan apa yang dia, dengan iman misalnya, tidak pernah kompromi. Misalnya kafir Quraisy kan pernah mengatakan, sudahlah nggak usah kamu ajarkan itu, kamu mau tak kasih jabatan ini, tak butuh apa sih itu. Tidak pernah Nabi itu kompromis gitu dalam situasi sesulit apapun, jalannya sekecil apapun. Itu yang saya lihat itu. Nah, Al-Quran itu tampaknya lewat kisah-kisah para nabi itu kok kayaknya begitu juga gitu. Dan itu mungkin menjadi pengingat kita juga, bagaimana caranya kita bisa meneladani kisah-kisah dalam Al-Quran itu, yang itu sebenarnya juga perwajahan dari perjalanan dakwahnya Nabi kan, dalam menghadapi dunia kita hari ini. Dan itu tentu tidak mudah dengan dalam dunia yang begitu pragmatis, kompromis, diplomatis seperti hari ini. Gak lurus juga ya.